Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Eka Safitri, kelas PBA 4, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, dari mata kuliah tersebut kami memiliki tugas yang mengangkat tema pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Baiklah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian pemilu. Menurut Ibu Eni Misdayani di dalam podcastnya menyebutkan bahwa pemilu adalah sarana untuk memilih wakil-wakil rakyat, baik itu legislatif maupun eksekutif. Sedangkan menurut pengertian umum, pemilu adalah proses demokratis untuk memilih wakil rakyat yang dilakukan secara langsung oleh warga negara itu sendiri. Nah, jadi udah tahu kan pengertian pemilu? Nah, kenapa harus diadakannya pemilu? Jadi, alasannya karena negara kita adalah negara demokratis, yang dimana pilar dari negara demokratis tersebut adalah harus diadakannya pemilu. Jadi, nah itulah alasan mengapa negara kita harus mengadakan pemilu. Nah, setiap proses pasti memiliki tujuan. Nah, tujuan utama dari pemilu adalah memberikan kesempatan kepada warga negara, yaitu memberikan kesempatan kepada kita, rakyat, untuk memberikan suara kita dan memilih pemimpin yang akan mewakili kita di pemerintahan nanti. Jadi, gunakanlah suara kita dengan sebaik-baiknya. Pemilu juga memiliki tujuan lain, yaitu menyeleksi para pemimpin pemerintah, membentuk pemerintah yang demokratis dan kuat, serta pergantian personal pemerintah secara aman, damai, dan tertib. Nah, di dalam pemilu juga terdapat asas-asas atau dasar-dasar. Nah, terdapat 6 asas. Yang pertama, langsung. Yang kedua, umum. Yang ketiga, bebas. Yang keempat, rahasia. Yang kelima, jujur. Yang keenam, adil, atau yang biasa disingkat dengan Luberjurdil. Nah, kalau tadi kita membahas tentang pemilu, sekarang kita akan membahas tentang integrasi bangsa atau integrasi nasional. Menurut Haris Rianto SSNM, dosen Universitas Bina Nusantara Jakarta, beliau menyebutkan bahwa integrasi nasional adalah proses pembauran atau penyatuan suku bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI menyebutkan bahwa integrasi nasional adalah upaya penyatuan dari berbagai perbedaan kelompok budaya dan kelompok suku bangsa sehingga menjadi satu kesatuan. Baiklah, sekarang kita bersama warga Desa Regen Agung, yaitu Ibu Guru kami, Ibu Anissa. Nah, Bu, apa harapan Ibu ke depannya untuk para pemimpin negara kita ini di bidang pendidikan, bidang sosial maupun bidang ekonomi? Apa harapan Ibu ke depannya sebagai warga negara ini? Iya, sebagai warga negara ini, kalau saya sendiri berpikir kalau pemimpinnya ingin lebih maju lagi ya, kemudian dalam bidang pendidikan kalau bisa anak-anak itu diperhatikan lebih baik lagi supaya bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik, Bu, ya. Di bidang sosial ya, di masyarakat kalau bisa masyarakat yang di daerah-daerah itu perlu diperhatikan ya, cuma itu aja. Kalau di bidang ekonomi, Bu? Kalau di bidang ekonomi, karena pemerintahan ini kebanyakan petani daerah-daerah kita diminta juga agar perekonomiannya dimudahkan, ya dimudahkan bagi masyarakatnya kan. Iya. Itu aja, Bu. Ya, itu saja. Ya, kasih. Iya, sama-sama. Baiklah, sekarang saya sudah berada di TPS 2 Desa Regen Agung bersama Bapak Ketua TPS, Bapak Heri. Pak, bagaimana harapan kedepannya terhadap pemimpin yang akan memimpin bangsa Indonesia ini? Harapan saya kalau ada pemimpin yang lebih baik
kedepannya, khusus untuk ekonominya lebih baik lagi kan, maju. Pertama khususnya di Reganagung ini jalannya mulus. Iya Pak. Itu. Kalau di bidang pendidikan Pak? Di bidang pendidikan dia lebih mengutamakan rakyat yang miskin kan, agar bisa contohnya sekolah gratis atau mana gitu kan. Baik, terima kasih Pak. Ya. Nah, pemilu memiliki maksud sebagai sarana integrasi bangsa, yaitu untuk menyatukan, bukan untuk memisahkan di tengah perbedaan politiknya. Pemilu diharapkan menjadi pemersatu, karena tanpa pemilu Indonesia bisa bercerai-berai. Dengan alasan perbedaan pandangan politik, kepentingan, dan lainnya. Pemilu merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahnya berkedaulatan rakyat. Pemerintah negara yang dibentuk melalui pemilihan umum itu berasal dari rakyat, dijalankan sesuai kehendak rakyat, dan memberikan kesejahteraan. Pemilu dianggap sebagai sarana integrasi bangsa karena bisa menyatukan berbagai perbedaan seperti kelompok budaya dan kelompok suku wilayah, sehingga membentuk satu kesatuan. Dengan demikian, pemilu bukan hanya pesta demokrasi, tetapi juga sarana untuk menyatukan semua pemikiran dan kontribusi terbaik anak bangsa untuk mensejahterakan masyarakat, memajukan pembangunan, dan memberikan yang terbaik untuk bangsa. Nah, adapun nilai-nilai yang terdapat dalam integrasi nasional meliputi 1. Masyarakat dapat menemukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan rujukan bersama. Ini berarti bahwa kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai sosial dilestarikan dan dijadikan pedoman merupakan syarat penting untuk integrasi nasional. Yang kedua, masyarakat terhimpun dalam unit sosial sekaligus memiliki anggota dari berbagai kesatuan sosial sehingga menghasilkan loyalitas ganda. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi nasional juga melibatkan loyalitas ganda dari masyarakat yang terhimpun dalam unit sosial. Yang ketiga, masyarakat saling ketergantungan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Integrasi nasional juga melibatkan ketergantungan antar masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Nilai yang keempat adalah adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. Perasaan senasib dan seperjuangan merupakan faktor pembentukan integrasi nasional yang penting. Nah, selain nilai-nilai, integrasi nasional juga memiliki faktor-faktor. Yang pertama adalah perasaan senasib dan seperjuangan. Adanya perasaan senasib dan seperjuangan merupakan faktor pendukung integrasi nasional yang muncul saat masa penjajahan, di mana warga Indonesia bersatu untuk merdeka karena dilandasi keinginan yang sama, tanpa memperdulikan suku, agama, ras, dan golongan. Faktor yang kedua, keinginan untuk bersatu. Nah, keinginan persatuan Indonesia ditunjukkan melalui peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, di mana warga Indonesia ingin bersatu dalam semangat perjuangan yang sama. Yang ketiga, rasa cinta tanah air. Rasa cinta tanah air dan rela berkorban demi kepentingan negara dan bangsa juga menjadi faktor pembentuk integrasi nasional.
Nah, faktor yang keempat adalah semangat gotong royong yang tinggi dan adanya toleransi antar masyarakat. Semangat gotong royong, adanya toleransi antar masyarakat dan solidaritas juga turut mendukung pembentukan integrasi nasional. Nah, kesimpulannya, integrasi nasional melibatkan nilai-nilai fundamental yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, serta faktor-faktor pembentuk yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan memahami nilai-nilai dan faktor-faktor tersebut, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya integrasi nasional dalam membangun kesatuan dan keutuhan bangsa ini. Maka, mungkin itu saja penjelasan tentang pemilu sebagai sarana integrasi nasional.